Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Oki Channel. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema bagaimana membuat video conference dengan Google Meet yang kita lakukan itu lebih interaktif. Jadi ada komunikasi dua arah, mana siswa bisa dilibatkan secara langsung. Jadi tidak melulu sebagai audiens yang pasif, gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat presentasi saya. Tapi lebih dahulu untuk chatnya kita aktifkan. Saya tambahkan dulu presentasinya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 hal yang bisa membuat pembelajaran Bapak Ibu lebih interaktif dengan Google Meet. Ada partisipasi aktif dari siswa. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru saja yang aktif. Yang pertama adalah kita lakukan polling. Yang kedua minta opini dari siswa. Yang ketiga adalah gestur kita maupun gestur siswa. Yang keempat adalah dengan project. Itu ya Bapak Ibu. Lagi, jadi yang pertama buat polling, yang kedua beri kesempatan siswa untuk memberi opini atau membuat opini. Biar interaktif juga kita harus memiliki gestur yang baik. Yang keempat adalah dengan memberi project. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai saja yang pertama polling. Kalau Bapak Ibu sering mengikuti seminar-seminar online, pasti banyak sekali ya, sebagai awal pembuka itu Bapak Ibu disuruh untuk mengisi polling. Ini yang pertama memang tujuannya agar Bapak Ibu lebih interaktif. Selain yang kedua tujuannya adalah untuk bagi saya misalnya atau pembicara atau lembaga yang lain itu lebih mengetahui atau memberi survei, memberi masukan dari hasil polling Bapak Ibu itu untuk pembelajaran kita atau untuk lembaga kita. Itu kira-kira 2 hal yang sering dilakukan. Nah, bagaimana cara membuat polling ini? Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang free polling, tapi karena kita sudah terbiasa ya dengan Google Form, ya kita buat saja dengan Google Form. Hal yang penting adalah polling ini kalau kita dalam pembelajaran dengan siswa adalah yang ada kaitannya dengan mata pelajaran yang kita ampu, terutama pada tema atau topik yang kita berikan kepada. Ini akan lebih bagus karena ada relevansinya dengan apa yang akan anak-anak pelajari. Jadi misalnya Mbak ya, pelajaran olahraga lah, kita akan belajar tentang permainan bola basket misalnya. Kelas 7 kan ada itu. Karena ini awal bagi kelas 7, maka polling yang bisa kita lakukan atau pertanyaan untuk polling yang bisa kita buat adalah misalnya, pernahkah kalian bermain bola basket? Nah, nanti akan ada pollingnya. Cukup 2 atau 3 pertanyaan saja. Pertama tadi saya ulangi, pernahkah kalian bermain bola basket? Itu yang pertama. Yang kedua, apa hambatan yang kalian temukan ketika bermain bola basket? Ya, buatkan pollingnya macam itu misalnya. Dan nanti kan mereka akan menjawab. Oh ya, lupa satu hal. Jadi kita buatkan dulu linknya kita kirim di chat ini ya. Linknya misalnya link polling misalnya aja ini ya, kemudian kita share pollingnya. Nah, biarkan nanti anak-anak kita beri perintah untuk mengklik polling itu dan untuk mengisi polling itu. Jadi sekali lagi tujuannya adalah agar ada interaksi 2 arah antara kita sebagai pengajar, pengampu dengan anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya melongo menatap kita, yang lama-lama pasti akan membesarkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah opini. Setelah kita mempresentasikan materi kita atau ketika proses presentasi sedang berjalan dan kita butuh opini dari siswa, opini bisa di tengah-tengah, bisa di akhir gitu ya. Jangan di awal. Kalau di awal tadi kita pakai polling. Kalau kita butuh biar anak aktif lagi, melakukan interaktif lagi, maka kita buat pertanyaan opini mereka. Dan saya sudah menjelaskan tentang teknik-teknik atau gerakan khusus dalam bermain bola basket. Setelah selesai kita
presentasinya misalnya, atau di tengah-tengah presentasi kita berikan pertanyaan di chat ini. Ya, misalnya pertanyaan bagaimana? Nih, jika kalian pintar bermain basket, apa yang akan kalian lakukan agar menjadi pemain yang lebih hebat dan profesional? Jadi pertanyaan ini akan menggali opini mereka, apa yang akan mereka lakukan biar dia hebat dan profesional. Itu jawabannya nanti akan beragam ya. Ada yang ya latihan rutin, ada yang masuk klub, mungkin ada juga yang mendatangkan pelatih khusus gitu, dan seterusnya. Kita berikan polling ini dan biarkan mereka menjawab di chat ini ya. Biar teman-teman yang lain bisa baca, nggak apa-apa. Oh ya, satu hal yang lupa dari polling ini tidak tampil di chat ini ya, tetapi kita berikan alamat sendiri Bitly, jadi nanti baik kita batasi misalnya 5 menit atau 10 menit untuk misi polling. Kalau udah selesai kita tampilkan hasilnya, ya sampel aja lah gitu, tampilkan kita biar tahu hasil polling sementara kayak apa gitu. Kalau ini nanti akan tampil langsung di chat ini gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, gestur kita ya. Gestur bagaimana bisa interaktif kalau kitanya kaku. Ini masa saya pakai masker ya, jadi terutama gestur kita, wajah kita jangan sangat, tapi kita sering-sering senyum gitu ya. Ini juga salah satu gestur. Yang kedua gerakan tangan kita, jadi wajah performan kita menarik, pakaian kita rapi lah, suka pakai jas gitu. Yang kedua adalah ini gerakan tangan. Gerakan tangan ini juga gestur ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, terutama kalau ini misalnya ada anak jawabannya yang bagus, jangan segan-segan kita memberi jempol. Tapi satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui ya, kalau memberi jempol itu kita kesini ke kita ya, anak-anak juga nanti akan merasakan wah hebat ya. Tetapi ketika kita menemukan jawaban-jawaban yang nyeleneh dan tidak baik, kita arahkan keluar ya. Jangan begitu. Kalau pujian ke dalam, tapi kalau tidak baik atau larang, atau ini misalnya, nah, itu keluar. Jadi audien merasakan, saya kira semacam itu Bapak ini. Dan apa ya, satu hal misalnya dalam PJOK harus ada gestur yang dilakukan oleh anak dalam arti gerakan ya, disesuaikan aja. Kalau misalnya anak-anak memang mengikuti video conference ini ada ruangan yang lebar untuk melakukan gerakan misalnya dribbling atau teknik melempar bola dari atas kepala dan sebagainya, bisa dilakukan. Tapi kalau terbatas ya tidak usah gitu ya, tidak usah melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim macam itu. Jadi gestur kita sangat menentukan. Jadi ulah senyum lah, salah satunya gitu ya. Yang kedua ini juga terkait dengan ekspresi kita, kontak mata, kontak ya. Sering-seringlah Bapak Ibu menatap kamera Bapak Ibu, walaupun kita menatapnya kamera, tetapi kan di tangkapan anak-anak, nama layar anak ini menatap mereka. Jadi penting ya. Jadi jangan perlu ngerti atau sibuk dengan apa kanan kiri, tapi sering-seringlah melihat kamera kita. Ini akan memberikan bahwa mereka itu sedang dipandang. Baik, yang berikutnya yang project ya. Jadi setelah pembelajaran selesai atau presentasi kita selesai, biar anak-anak interaktif, beri project yang kita sering gunakan istilah LKPD begitu ya, lembar kerja peserta, beri mereka LKPD. Atau bisa juga lewat chat ini juga bisa, seperti tugas apa. Kalau kaitannya tadi mata pelajaran PJOK, bermain basket ya, kalau sekali lagi ruangannya mereka cukup ya, suruh mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan materi kita untuk praktek. Jadi saya contohkan bagaimana mendribling bola basket, bagaimana memberi atau mengoper bola lewat atas kepala, lewat depan,
biar mereka praktekkan, ada proyeknya. Kalau kalau matematika mungkin proyek yang gampang, misalnya karena ini bangun materinya, misalnya bangun ruang, ya itu aja mereka mengumpulkan atau membuat bangun ruang, misalnya membuat kubus, buat prisma, balok dan sebagainya kayak gitu. Atau karena waktunya terbatas, ya suruh aja mereka mencari barang-barang di sekitar mereka yang terkait dengan bangun rumah. Misalnya mereka akan dengan cepat mengumpulkan bola, mengumpulkan kotak kardus apa begitu, dan seterusnya. Jadi ada proyek yang mereka kerjakan, ya. Dan lagi proyeknya bisa tertulis, bisa gerakan, bisa mengumpulkan sesuatu. Saya kira Bapak Ibu guru lebih paham gitu ya. Jadi, 4 hal ini kalau Bapak Ibu lakukan, saya yakin Google Meet atau video conference yang kita lakukan tidak membosankan buat anak-anak, ya. Lakukan polling, berikan mereka kesempatan untuk memberi opini, gestur kita, gestur anak-anak juga, dan project. Lagi 4 hal ini kita lakukan, pasti Google Meet kita akan menarik dan dilakukan oleh anak-anak dengan aktif. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.